Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi gimana teman-teman kabarnya? Apakah terus ada perkembangan baiknya ya? Ya, saya berharap teman-teman semuanya beserta saya juga ya, semuanya pokoknya yang menderita asam lambung Kertan City ini segera pulih ya, segera pulih, segera ada perkembangannya. Meskipun lambat itu nggak apa-apa ya, yang penting itu ada perkembangannya terus gitu ya. Ya, harapan saya begitu ya. Jadi saya di channel Aslamku ini kok buat video-video ya, meskipun saya belum sembuh total ya, saya tetap buat video. Kenapa? Saya kasihan buat yang masih parah, soalnya saya dulu pernah parah ya, parah sekali, dan rasanya kayak putus asa gitu ya. Nah, saya sebenarnya video-video ini khususnya buat teman-teman yang masih parah-parahnya ya, buat yang mungkin sudah membaik, sudah total bahkan ya. Kalau kalian nggak suka dengan channel ini, dengan video ini, ya nggak usah ditonton gitu ya, nggak usah ribet-ribet gitu ya. Jadi saya itu target saya untuk buat video itu, yang nonton itu buat yang khusus yang baru-baru kena ya, baru-baru kena, masih parah-parahnya, masih bingung mau kemana ya. Itu kan pasti ada lah, pasti ada. Dan penyakit asam lambung Kertan City ini juga nggak jarang ya, nggak jarang ya, lumayan banyak yang mengalaminya di seluruh Indonesia ini. Menurut saya itu cukup banyak soalnya gini, rata-rata yang nonton video saya atau video asam lambung yang lainnya itu rata-rata penderita ya. Kalau ex penderita mungkin ada ya, bekas penderita, tapi kan dia juga pernah merasakan juga. Jadi nggak mungkin nonton video asam lambung ini terus kalian itu nggak sakit apa-apa, itu nggak mungkin ya. Mungkin kalian nggak sakit, tapi orang tua atau saudara mungkin ada yang sakit. Jadi kalian pasti nontonnya yang gini, soalnya yang lama nggak sembuh-sembuh gitu ya. Terus bagaimana penanganannya, terus bagaimana caranya ya. Buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini, yang selalu nonton video dari saya, itu saya terima kasih banyak. Semoga saja kalian yang masih kategori parah itu cepat membaik, cepat normal lagi. Jadi intinya kita itu sama-sama berjuang gitu ya. Intinya sih begitu. Kita sama-sama berjuang, sama-sama berbagi informasi, sama-sama sharing gitulah ya. Jadi nggak usah terus saya nggak suka ini, saya harus komentar jelek-jelek ke dia. Saya nggak suka dengan, misal dengan saya, terus komentarnya nggak sewajarnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Meskipun kemarin ada yang ya komentarnya istimewa ya, komentar istimewa, the best ya, is the best. Itu nggak apa-apa, saya malah suka ya orang-orang begitu ya. Malah saya penasaran gitu ya, orangnya itu seperti apa sih, kok dia itu kok seperti udahlah, nggak penting ya, nggak penting. Yang penting saya ingin membahas asam lambung Kertan City ini. Mungkin banyak teman-teman juga ya yang masih merasakan. Jadi saya ingin sharing. Mas, bagaimana sih saya dulu saya dulu sakit semuanya, banyak sekali yang saya rasakan, dan itu hampir tak tertahankan ya. Dan saya itu rasanya gimana ya, ini bukan kok saya lebay, bukan ya, ini memang asli ya, asli. Waktu saya terkena masih parah-parahnya, rasanya dahsyat sekali ya, dahsyat sekali. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong udah nggak ada selera ya. Ngomong gini saya nggak bisa dulu. Ngomong dikit udah mual, udah pusing, keliengan, mau jatuh gitu ya. Makanya saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa
bekerja, saya sampai resign kerja gitu ya. Terus bagaimana Mas, kok bisa sampai sekarang ini? Nah itu saya dulu juga perjuangannya juga berat sekali. Berat sekali ya, tertawa aja nggak bisa, ngomong nggak bisa, buat keluar rumah nggak bisa. Wah, pokoknya lama saya sampai berbulan-bulan, dan akhirnya saya udah nggak mau ke dokter, nggak mau kemana-mana, saya pasrah ya, pasrah. Terus saya pakai obat herbal ya, dan obat herbal itu saya direkomendasikan dari temen-temen juga sesama Islam, dan dia dekat juga ya, dekat ya, termasuk tetangga lah, tetangga kecamatan gitulah. Nah di situ saya diarahkan pakai herbal itu, udah saya coba, udah saya pasrah, saya nggak mau kemana-mana lagi, saya pengennya udah itu aja. Kalau mau terjadi apa-apa dengan saya ya mungkin udah takdir saya gitu. Saya ini asli ya, saya nggak buat-buat. Dan yang penting saya terus mempelajari 3P. Nah ini 3P ini sebenarnya menurut saya 3P ini yang menurut saya itu sangat-sangat berpengaruh ya, sangat-sangat berpengaruh besar itu 3P ini. Dan pantangannya itu kalian pelajari, kalian catat ya, catat di HP atau catat di mana, atau ada nanti di screenshot, ada di Google juga ada ya. Kalian kumpulkan, kalian pilih yang sekiranya itu pantangan, benar-benar pantangan, itu kalian pilih, kalian nanti terapkan terus tiap hari. Dan sabar, itu nggak bisa 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, bahkan 1 bulan 2 bulan itu menurut saya belum bisa ya. Mungkin ada yang 1 bulan udah banyak perkembangannya, itu mungkin ada bahkan 3 bulan itu ada yang lebih, ada yang bahkan sampai 1 tahun 2 tahun. Itu kalian terus ya, terus. Jangan sampai kok kalian mikirnya gini, saya udah pantangan udah berbulan-bulan, udah bahkan setahun lebih, terus saya ini misal ya, terus saya kok masih gini-gini aja, saya nggak mau pantang-pantang lagi, saya makan sembarangan. Itu jangan ya. Soalnya kenapa, kita kan nggak tahu ya, di dalam lambung kita atau di usus kita itu ada luka terbuka atau tidak. Kalau ada luka terbuka, kalian makan sambal, itu malah bisa nanti lama ya, nanti lama sembuhnya, nanti malah tambah lama gitu loh. Yang saya maksud bukan tambah parah, bukan kok gimana-gimana, nanti kalian malah tambah lama nggak sembuh-sembuh gitu yang saya maksud ya. Jadi saya dulu pikirannya juga begitu, saya nggak mau mantang lagi, tapi saya nggak berani makan yang ekstrim-ekstrim seperti sambal lagi, itu saya udah nggak berani ya. Jadi itu yang bikin kita prosesnya tambah lama itu ya, itu ya. Jadi kita harus konsisten ya, harus sabar, harus ya pokoknya dilakuin dengan ikhlas dan sabar ya. Dan emosi, kendalikan emosi, jaga sikap ya, dengan orang lain, dengan orang tua, dengan keluarga kita ya. Jaga sikap, jaga emosi. Saya pun belum bisa kok untuk merubah emosi saya, meskipun dengan orang lain, dengan keluarga saya itu saya terus terang masih susah ya, masih susah. Tapi saya tetap belajar terus ya, bagaimana hati ini bisa tenang, bisa rileks, bisa bisa saya kendalikan ya, dengan emosi-emosi yang kadang kan sakit ya, sembuh-sembuh terus emosi gitu ya. Itu pasti ya, emosi. Dan dia bahkan saya pun emosi kadang ya. Kalau lo kok gini ya, kok enggak total ini gimana ya, pasti kadang mikir begitu ya. Tapi itu semua nanti pasti akan ada jalannya sendiri ya. Meskipun itu lama, pasti kita itu bisa melewati semua ini. Contoh teman-teman kita yang sudah total ya, yang sudah total itu dia menjalani beberapa tahap ya, menjalani beberapa tahap pemulihan itu lama, nggak bisa langsung cespleng itu nggak bisa. Bahkan tapi ada juga yang mungkin sebulan udah merasa sembuh total, itu ada. Yang saya ceritakan kemarin, yang dia minumnya Yakult, itu dia 1 bulan udah merasa sembuh total gitu ya. Jadi orang itu beda-beda, dan kita itu nggak tahu kapan kita sembuhnya, itu kita nggak tahu ya. Yang penting kita terus konsumsi. Saya pernah dulu ke orang pintar, katanya saya
sembuh dalam beberapa bulan, nggak sampai setahun. Ya nyatanya sampai sekarang ya belum total ya, belum total. Dan itu saya pun percaya nggak percaya ya, percaya nggak percaya. Katanya oh ini nanti sembuh ya, ini nanti sembuh, kamu pasti sembuh gitu. Yang penting kamu rutin ke sini gitu aja. Nah saya rutin ke situ dan akhirnya masih tetap ya. Dan saya itu malah malah ya namanya paranormal itu kan nggak 100%, omongannya itu nggak 100% menurut saya ya. Menurut saya itu nggak 100% dia ya. Kalau tukang pijit pun juga sama, kalau cuma memprediksi itu nggak bisa ya. Dia itu cuma memprediksi, nggak bisa aslinya tahu, itu nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah yang kuasa gitu aja ya. Kok nah besok sembuh, ya nggak tahu ya, kok enak bilangnya ya. Ya tapi nggak apa-apa, itu ya merupakan pekerjaan mereka ya, untuk memprediksi kayak begituan ya, yang tidak pasti itu ya. Nah di situ saya lega ya, tapi di situ saya malah bertambah mangkal gitu ya. Katanya kok saya sembuh tapi nggak sembuh, saya tambah mangkal. Kenapa? Karena ada yang bilang mau sembuh tapi nggak sembuh. Dan saya udah nggak mau kayak gituan lagi. Udah ya jalani apa adanya. Yang penting tetap berjemur, olahraga ya, meskipun belum bisa aktivitas, belum bisa bekerja, itu pokoknya terus ya. Sampai kalau kalian mungkin, saya belum siap untuk bekerja ya. Soalnya saya intinya gini, saya kalau belum 100% normal seperti semula, saya nggak untuk bekerja dulu. Soalnya saya gimana ya, buat jaga-jaga saya sendiri ya. Soalnya nanti kalau kambuh, yang merasakan saya sendiri gitu loh ya. Soalnya kerja orang laki-laki, kerja di kota saya ini, itu pasti kalau laki-laki kerjanya pasti berat gitu ya. Ya setidaknya angkat-angkat gitulah, meskipun nggak berat banget tapi ya angkat-angkat gitu ya. Jadi itu sih yang menurut saya itu harus dipertimbangkan lagi, harus dipelajari lagi ya. Jadi ya beginilah ya. Nanti saya buat video makan-makan ya, makan seadanya ya. Seadanya itu ya saya videokan itu, saya adanya ini ya. Saya apa adanya aja. Nggak usah yang aneh-aneh. Kalau sekiranya itu aman saya makan, pasti saya videoin, saya jelaskan, dan saya perlihatkan makanannya itu, makannya gimana, terus porsinya gimana ya. Pasti saya nggak terus menjerumuskan kalian, itu enggak ya. Kalau kalian berani makan ya dimakan, yang penting makanan itu di logika ya, di logika itu masuk ke tubuh kita itu aman ya. Yang penting jangan pedas, kecut, santan. Nah itu yang menurut saya itu sangat sangat langsung berefek langsung ya. Jadi ya beginilah, saya akan buat video terus begini nanti. Pokoknya kita sama-sama berjuang ya, kita sama-sama berjuang, sama-sama kerjasama kayak apa aja ya. Pokoknya kita sama-sama saling mendoakan, saling sharing ya, berkomentar juga bisa, lewat WA juga bisa. Kalau WA sih mungkin saya kalau banyak itu saya kewalahan ya, lebih baiknya komentar ya, komentar nanti ya. Meskipun saya balasnya agak lama itu ya, pasti saya balas ya, setahu saya pasti saya balas. Dan kalau saya nggak tahu ya saya bilang nggak tahu gitu ya. Jadi begitu saja itu saya menjelaskan atau bercerita, bukan menjelaskan. Kalau menjelaskan nanti seolah-olah saya sok ya. Jadi saya bercerita tentang asal lambung itu ya. Itu pengalaman saya ya, itu sudah saya lalui. Jadi itu termasuk pengalaman saya. Jadi begitu saja. Dan
Kita lanjut di video selanjutnya ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Silahkan subscribe. Terus mungkin ada yang bertanya, Mas, sekarang ini apa yang dirasain? Sekarang yang dirasain apa ya? Ya seperti capek lah. Saya capek ya, karena ya kemarin habis aktivitas dikit ya. Ya namanya orang itu harus ada aktivitas, nggak mungkin rebahan terus ya. Rebahan terus nggak ngapa-ngapain itu nggak mungkin ya, pasti badan semalah sakit semua ya. Mending kita buat aktivitas apalah, atau nyuci lah, atau nyapu ya. Jadi kita nggak terus diem terus di rumah, ada aktivitas sedikit lah. Itu sangat-sangat mendorong ya buat penyembuhan asam lambung kardan sehat, itu sangat membantu itu ya menurut saya ya. Jadi begitu saja, kita lanjut di video selanjutnya ya. Video ya, makan apa ya, adanya apa ya. Paling ya adanya ya gitu-gitu ya, namanya aja sederhana gitu ya. Jadi gitu saja, terima kasih sudah menonton video ini. Yang tidak suka jangan menonton video ini ya, saya sarankan itu jangan, nggak usah ditonton, nggak apa-apa kok ya. Saya nggak nyari terus penontonnya harus banyak, itu enggak. Yang penting kalian itu tahu ya, tahu apa yang pernah saya lalui, itu tahu. Ini khusus yang masih parah ya, ini sangat berguna sekali buat yang masih parah. Yang sudah membaik sih menurut saya ya nggak usah ya kayak. Tapi ya kalau kalian suka dengan video-video saya ini, video-video saya yang jelek-jelek ini ya nggak apa-apa, ditonton aja ya. Jadi intinya ya kita saling sharing lah gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, di sini cuacanya kemarin dingin ya, hujan terus kalau sore. Kalau sore itu hujan terus dan saya sampai kedinginan. Jadi kemarin beberapa hari, 3 hari atau 4 hari saya kedinginan terus ya, karena cuacanya itu hujan terus ya, sampai banjir ya. Jadi gitu saja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.